Dan kita masih berbicara tentang biografi yang satu ini. Sudah banyak yang mengirimkan melalui Twitter untuk mendapatkan buku ini. Jangan lupa menggunakan hashtag Sapa Dwi Sapta yang harus Anda gunakan. Tagarnya yang harus Anda gunakan melalui Twitter. Nah, masih ada penelpon lagi. Ada 3 penelpon yang akan mendapatkan buku pada hari ini. Tadi 2 sudah masuk ya. Betul. Yang ini kita angkat agak jauh dari Maluku. Pak Herman, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Herman. Silakan Pak Herman. Mau bertanya atau berkomentar? Silakan. Ya, berkomentar sedikit aja. Apresiasi untuk Pak Aji Warsono. Penasaran saya mau baca bukunya karena begitu perjuangan tanda petik tukang foto itu kan sepertinya yang terlalu kemarin kita juga bandingkan dengan sekarang fotonya digital kan jadi lebih gampang, tapi perjuangan yang lalu begitu sulit. Jadi penasaran aja mau baca bukunya. Terus untuk Pak Agung Adi Prasetyo, kenapa kok tertarik Inggris tentang karirnya Pak Aji Warsono? Nggak misalnya konglomerasi yang kita dengar-dengar. Oh, aduh sayang sekali suara Pak Herman ini agak putus-putus nih, agak kurang jelas. Bisa Pak Herman bisa sedikit lebih pelan diulang pertanyaannya tadi kepada Pak Aji? Ya, maksudnya apresiasi untuk Pak Aji Warsono. Saya penasaran untuk baca bukunya, perjuangan sebagai tukang foto yang dulu jika dibandingkan dengan sekarang kan sangat sulit gitu. Sampai ke Jerman untuk belajar dan segala macam itu kan perjuangan yang memang butuh ketekunan dan kemauan keras yang luar biasa. Ya. Oke, untuk apresiasi Pak Agung Prasetyo, ya, kenapa tertarik menulis tentang Pak Aji Warsono? Kenapa tertarik menulis soal sosok Pak Aji begitu untuk Mas? Makasih Pak Herman. Ada juga akan mendapatkan sebuah buku dari Pak Aji Warsono, ini biografi yang ditulis Mas Agung. Ya. Kenapa tertarik? Orang disuruh ya Mas? Enggak lah. Orang teman baik yang menyuruh gimana? Ya pertama tentu karena kita bersahabatan. Yang kedua, saya justru gini, saya ini orang yang justru banyak tertarik dengan hal-hal yang sederhana yang kayak gitu. Karena kalau misalnya biografi orang-orang hebat sudah banyak yang nulis dan relatif ya ada di sana gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nih, saya pernah cerita Suparno itu pedagang Sarsaparilla. Yang 20 tahun punya 14 karyawan, survive di tengah brand multinasional segala macam. Nah, itu saya tertarik. Saya interest dengan hal yang kayak begitu. Perjuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Benar, dan perjuangannya itu benar-benar kentara, bukan hanya cerita gitu kan, bagaimana dia survive gitu. Nah, sehingga saya juga tertarik ini karena saya merasa betul di agensi itu yang saya gelutin sekian tahun itu nggak mudah itu untuk bisa terus berkembang, bukan hanya bertahan ya, tapi berkembang itu luar biasa. Mungkin 1 tangan saya 5 jari ini masih sisa itu untuk menunjukkan berapa biro iklan lokal yang masih bertahan 35 tahun dan berkembang luar biasa sampai hari ini. Jadi perjuangannya dari situ bisa dilihat perjuangannya luar biasa. Ini banyak sekali inspirasi kita bisa lihat kalau gitu dari buku ini. Tadi sudah diapresiasi Pak Aji dari Pak Herman, tapi ada pertanyaan tadi yang belum dijawab dari Pak Aji. Nah, mungkin saya sedikit menyangkutkan dengan ini. Pak Aji dulu memulai dengan fotografi. Bisa dibilang mungkin Bapak bersyukur tidak nyangkut di fotografi. Melihat bagaimana dunia fotografi saat ini. Kalau harus mencetak foto, hampir tidak ada lagi yang mencetak foto, Pak Aji. Jadi peralihan itu luar biasa mungkin. Tapi sekarang ini sudah tidak sama Pak Aji. Pasti dengan bisnis tahun 1980-an tadi. Begitu Mbak Maya juga ikutan. Sebuah generasi yang baru muncul. Dan Pak Aji, saya aja nggak paham, Pak. Apalagi Pak Aji mungkin dengan generasi yang baru ini. Nah, bagaimana itu? Tadi ada tulisan mengenai Ebony and Ivory-nya itu. Bagaimana peran Pak Aji dan juga Mbak Maya di sini dalam menjalankan 11 perusahaan ini? Sedangkan di pucuk teratas masih Anda berdua. Gimana Pak? Ya, sebetulnya air mengalir aja. Saya membuat fondasi, kita melayani klien dengan sepenuh hati, membuat klien sukses is our success. Tapi kita mesti terus gradual, ya. Itu tugasnya Maya. Bagaimana Dwi Sapta ini yang dengan 11 perusahaan itu setelah 10 tahun saya berikan ke Maya, terus dia harus membuat lebih baik lagi. Kan fondasinya udah ada kuat banget. Nah, harus diterusin, masuk ke digital, brand activation, terintegrasi menjadi Dwi Sapta IMC, Integrated Marketing Communication. Ini patokan yang saya udah buat dan 5 tahun ke depan saya udah buatin kerangka, ya tinggal kita bersama-sama meneruskan. Meneruskan ini di tengah gempuran agensi biro iklan asing. Mbak Maya gimana?
Sebenarnya itu seperti tadi kalau Pak Haji bilang air mengalir ya, kalau menurut saya juga evolusi Dwi Sapta 35 tahun itu quite organik ya. Kita selalu berevolusi secara organik sampai 11 perusahaan itu karena memang demand dari klien dan zaman dan industri gitu. Jadi kayak sekarang nih agency terakhir yang kita dirikan di 2015 adalah digital agency, digital activation. Why? Karena memang demand-nya untuk menuju digital platform. Jadi memang demand itu secara organik datang dari zaman, dari ini kita nggak bisa predict. Kadang kita kalau to predict too far juga kadang industri ini sekarang bergejolak dengan cepat sekali gitu. Jadi kita demand-nya apa, kita harus cepat tangkap. Kita harus tangkap tren, kita cepat tangkap. Makanya kenapa 11 perusahaan ini kita berevolusinya dengan organik. Dari studio foto kita menuju printing. Karena ada demand dari desain. Demand dari desain dari printing. Jadi kita menuju ke printing. Dari situ kita menuju ke advertising agency, lalu media specialist, lalu production house dan post production. Dari situ baru ke PR, research, digital. So it's all flowing dengan Demand dari sendirinya masyarakat gitu. begitu ya. Dan memang yang paling penting adalah kita harus konsisten dengan lini bisnis yang sudah kita gelutin. Expertise kita di situ, kita jangan kemana-mana gitu. Tiba-tiba buka restoran atau buka real estate. It's not our core business gitu. Kita stay dengan core business kita, tapi kita kembangkan sesuai zaman. Oke, jadi pada saat menjadi 11 perusahaan ini sebenarnya ya bentuk evolusi juga. Pada saat di tahun 94 mereka membutuhkan ini, ya kita buat Kerjakan itu. Begitu. Iya, betul. Jadi melihat tuntutan juga, begitu kita dituntut untuk melakukan sesuatu, ya lakukan. Itu akhirnya memunculkan mungkin satu perusahaan baru lagi Betul. untuk menangani hal Tapi itu. jangan telat gitu Jangan kan. Jangan terlambat. telat dan Itu. jangan terlena gitu. Karena banyak yang ada di sini ya di industri ini. Banyak yang di industri, jadi kita mesti melihat 5 sampai 10 tahun ke depan. Trennya kita harus bisa Bicara grab. 5 sampai 10 tahun atau 15 tahun, 50 tahun nanti Dwi Sapta seperti apa menurut Pak Haji? Gambaran yang dari sekarang ini akan sudah bisa ke- diteropong. Ya terang pasti komunikasi kan menuju ke digital, brand activation digital, terintegrasi 360 derajat. Yang ini kan dunia. Kita apalagi kita mesti menuju dunia, ya kita akan go international. Nah ini tugas Maya, bukan saya lagi. Go international bahasa Inggris saja kelepotan. Orang Kudus di mana ya, mendingan serain ke pucuk pimpinannya, ke tempatnya Maya Watono yang dia pasti udah jago bahasa Inggris. Inggrisnya udah benar-benar fluent English ya. Ya, jadi that's the way Dwi Sapta success in next 5-10 years and 50 years ya. Kayaknya banyak juga Maya di pundaknya. Ya, pasti. Dan harus go international lagi. Go internasional ya, menjadi biro iklan untuk internasional. mancanegara Jadi begitu. Iya, harus. tuntutannya jelas. Tuntutannya jelas. Tentunya jelas ya Pak ya. Iya. Caranya Berat nggak jelas. juga. Caranya belum jelas. Silakan Pak yang menemukan sendiri caranya gitu. Karena kan udah. Caranya cari sendiri. Cari sendiri. Gimana tuh? Ini ya cari sendiri tapi udah tahu sosoknya tepat kan. Pak waktu tepat, dulu ya. sempat terpikir nggak untuk profesional deh daripada mungkin dari keluarga gitu, Ya, karena saya waktu itu anak-anak kan luar negeri semua. Ya saya kira kok enggak ya, enggak kepikir ya. Mendingan saya tanganin sendiri lah. Udah saya sampai kapanpun saya tangani sendiri karena orang Kudus. Saya kaya, jadi kaya, tapi ya masih pelit ya. Enggak mau kasih profesional. Paling-paling mungkin sama Agung lah, boleh lah dia. Ya boleh. Tapi nggak mau. Masih sempat Mas Agung Iya. kalau ditarik sama Pak. Tapi nggak mau ngasih uang ke CEO gitu ya. Saya udah CEO, founder, president, director, rangkap aja jabatannya gitu ya. Nah, cuma Maya nih ya orang profesional tapi dia juga anak, ya saya kasih aja gitu. Ini Tadi Pak Haji- legasinya begitu ya. Pak Haji bilang fondasi yang sudah dibangun. Maya juga terlibat pada saat melihat bagaimana Pak Haji membangun fondasi itu. Kalau Maya bisa sebutkan ya, fondasi yang dibangun Pak Haji yang paling penting buat meneruskan perusahaan ini begitu diterima oleh Maya saat itu. Apa sih fondasi yang paling membuat perusahaan ini tetap melekat walaupun tangannya berubah nih? Iya. Dengan Kalau menurut saya value yang sudah dibangun 35 tahun yang ditanamkan oleh Pak Haji 35 tahun lalu harus dibawa sampai seterusnya selama value itu bagus. Kita punya beberapa value yang saya masih pegang sampai sekarang dan itu tidak boleh luntur. Seperti misalnya kita integrity, honesty, trustworthy. Kita harus trust, klien harus bisa trust, brand harus bisa trust bahwa kita melakukan pekerjaan dengan baik, jujur dan dengan integrity. Itu kita berpegang sekali dengan itu. Lalu juga commitment for excellence. Jadi kita melakukan segala hal harus dengan quality yang bagus
excellent service dan excellent output gitu. Jadi klien juga dan brand happy mempercayakan brand kepada Dwi Sapta. Lalu juga dari Pak Aji juga kita harus serve with the heart. Itu yang tadi Pak Agung bilang senyum, selalu senyum. Iya, Kita melayani harus dengan sepenuh hati. selalu dengan with the heart. Kerja harus dengan hati gitu. Karena kalau enggak ya kita pasti kelihatan lah kalau enggak kerja dengan hati kan. Jadi itu value-value itu yang walaupun apapun yang terjadi itu harus tetap tertanam di Dwi Sapta. Karena itu yang sudah dibawa 30 Dan tahun. untuk meneruskan begitu. Mas Agung, saya mau tanya juga nih soal bab dari buku ini. Dari ceritanya, ini memang dari pribadi dulu kan? Dari sosok pribadi Pak Aji dan kemudian bagaimana perusahaannya. Diakhiri dengan mencari surga. Nah, ini mencari surga ini adalah poin terakhir yang kemudian menjadi penting juga dari sisi penulis begitu melihatnya. Ini bagaimana, Mas Agung? Hidup harus balance kan. Ketika kita tapi itu yang bagus ya, pelajaran neneknya Pak Aji itu kan ya, kita itu harus memberi bahkan ketika kita sebelum berkelebihan. Apalagi setelah kita punya sesuatu atau setelah kita berkelebihan. Jadi hidup harus balance antara terus cari duit terus dan setelah dapat kita mesti ingat lingkungan kita, mesti ingat orang susah, mesti ingat kita besar karena karyawan, karena orang lain juga, sehingga lalu jangan semua dimakan sendiri gitu ya. Harus ingat juga share ke orang lain. Gitu. Jadi surganya itu sudah terlihat dengan amal Begitu kita yang ada kita lakukan ya. bencana alam, Pak Aji turun sendiri, turun langsung ya, pagi turun sendiri langsung. dan Lokasi ya. nggak pakai nunggu besok ya atau apa, langsung gitu kan. Oke, jadi Dwi Sapta untuk tadi target 10 tahun, 15 tahun dan kedepannya ini sudah diserahkan kepada Maya. Pak Haji ngapain dong Pak Haji? Loh, saya kan masih kerja kan. Masih kerja juga? Saya nggak mau diserahin kemana lagi ya. Mungkin bukan CEO lagi, mungkin ya apalah komisaris terus. Yang penting bisa takenan. Kasihan dia semalam takenan segini malam sampai jam 12 kan. Mendingan saya udah 35 tahun kerja Jadi kan bagi-bagi tanggung tanda lah tangan ya. ya. Tanda tangan ya, udah tiap malam pokoknya saya tanda tangan lah segini gitu kan. Ya, that's the life gitu. Jadi masih bekerja life terus itu ya, mesti Pak? kerja keras ya. Pantang menyerah, masih ulet begitu. Itu kita tularin kepada generasi kedua. Bila perlu generasi ketiga dan karyawan-karyawan saya supaya karyawan saya juga nggak males, kerja keras ya. Jenderal nggak pernah pensiun. Nggak pernah pensiun ya. Walaupun sudah diserahkan, tapi Pak Haji tetap hadir, Tetap semangat dong ya gitu. tetap Memberi senyum. dorongan. Dan melayani klien dengan sepenuh hati juga. Dan membuat klien saya yang dulu itu saya miskin, membuat mereka sukses dan kaya, saya juga kepengen sukses dan kaya dong. Jadi pensiun tuh ya paling nggak Bahagia. nikmatin lah. Nikmatin apa yang saya kerjakan 35 tahun dong gitu ya. Iya, Oke, setuju. baik. Jadi semuanya kita bisa baca lagi lebih lengkap. Anda bisa mencarinya, ini sudah ada di toko-toko buku.